Oh enggak kok, Torik dan apa namanya Atala itu terkenal. Iya terkenal, tapi Fuji ini sinarnya itu sangat terang gitu. Jangan sampai nanti ada tuduhan. Kalau ternyata perasaan itu belum terlalu kuat, jalanin aja. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Lihat ini dong, ini artinya kalian harus nonton seperti makan obat setiap hari. Tapi untuk kalian semua yang masih penasaran dengan kelanjutan dari serial Tofu, Torik dan Fuji, ini akan menuju kemana? Akankah Fuji melabuhkan hatinya kepada Asnawi, sang pemain bola ini? Ataukah Torik akan bersama Aliyah dan berbahagia untuk selama-lamanya karena direstui oleh Bu Geni? Nah, tapi ada satu shippingan baru ini. Fuji dan Atala, adik dari Verrell Bramasta. Akankah ini jadi kenyataan? Akankah mereka semua yang menjodohkan akan happy melihat ini akan berjodoh dengan adik dari Verrell Bramasta? Yuk kita akan lihat kartu-kartunya. Terkait Fuji dan Atala, kita kan tahu memang mereka masih berteman. Lanjutannya seperti apa sih Mas, pertemanan mereka itu? Yang pertama, namanya juga baru awal ya, dan ini kan sebenarnya kan mereka ketemu di satu acara olahraga kalau nggak salah ya. Ya masih jauh untuk kita katakan, tapi kalau kartu ini bisa meneropong lebih jauh lagi. Ini sebenarnya adalah satu fenomena di mana netizen men-shipping atau menjodohkan. Jadi yang bisa jodohin nggak cuman Aurel Hermansyah, jodohin antara Torik dan Aliyah, tapi netizen pun ini punya kekuatan mereka untuk menjodohkan. Tapi kita tahu netizen ini kadang menjodohkan, semua juga dijodohin. Kita lihat yang terjadi dengan Ria Ricis. Ria Ricis pernah dijodohin dengan Verrell Bramasta, pernah dijodohin juga dengan Atta Halilintar, pernah banyak sekali. Nikahnya juga dengan pendatang baru yang orang nggak pernah tahu, kecuali yang mungkin di Instagram atau TikTok ya suaminya tuh. Nah, jadi kalau saya kira ini satu hal yang wajar dijodoh-jodohkan. Kalau dibilang apakah akan berjodoh, ada sih jodoh. Nah, kita akan lihat lagi. Dari mana mereka bisa kerja? Maksudnya karakternya kah? Atau dapat lihat? Mungkin kata-kata saya ini akan sedikit berbahaya, makanya jangan dipotong. Jadi kalau video ini muncul, video ini ingat, ini versi panjangnya. Hanya di sini, saya akan sampaikan ya. Kadang-kadang kita itu, saat harus memilih seorang pasangan, betul kita mengutamakan cinta. Tapi untuk seseorang yang juga memiliki satu wawasan yang panjang ke depan, terutama berhubungan dengan karir, kita juga melihat ini bawa hoki atau enggak. Saya tetap melihat bahwa, ini mohon maaf untuk semua fans-fansnya Torik, fansnya siapapun di sini ya, dengan Torik bersama dengan Aliyah dan juga Asnawi sekalipun, ini semua tuh masih tetap di bawah efek Fuji. Jadi kalau nggak ada hubungannya sama Fuji, mungkin Torik nggak akan terkenal sekarang. Saya ulangi sekali lagi. Kalau bukan karena Fuji, Torik tidak seterkenal sekarang. Betul dia terkenal, tapi nggak akan seterkenal seperti sekarang. Efek Fuji ini sesuatu yang kita nggak bisa menjelaskan. Kalau dibilang dia ini tipikal wanita yang cantik, iya, yang di iklan-iklan kosmetik, bukan wajah yang seperti dia. Kalau dibilang dia ini sosok yang ideal, seharusnya yang ideal ini kan tinggi proporsional, kayak di bintang-bintang sinetron, betul kan? Fuji ini memiliki pesona yang sendiri, dan dia masih tetap menebarkan dan juga menarik hoki-hoki itu sampai di titik sekarang ini. Jadi kalau saya seorang pria mungkin berumur 40-an terus masuk ke tubuhnya Atala, terus diizinkan untuk memilih seorang kekasih, termasuk salah satunya bawa hoki. Nah ya seperti ini kalau saya lihat, mungkin bisa membawa banyak peruntungan dan membawa banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa didapatkan kalau dia berkarir sendiri. Itu yang saya lihat. Jadi bukan hanya cinta, tapi ada sesuatu yang akan memberikan implikasi positif pada karirnya. Jadi bisa kalau dengan terus bekerja sama kayak gitu, bisa benar-benar tumbuh benih cinta nggak sih di antara Atala dan Fuji sendiri? Kita lihat Rizky Billar dan Lesti. Nah, Lesti bukan tipenya Rizky Billar banget, bukan. Rizky Billar tipenya ya teman-temannya yang main sinetron bareng itu. Semua orang tahu Lesti seperti apa. Maksudnya di sini ya dia gadis dari daerah, sama seperti saya orang daerah juga. Yang kalaupun yaitu kalau seandainya main sinetron nggak akan jadi pemain utama lah ya, saya kira seperti itu. Dan yang dicari oleh sang pria ini sebenarnya mungkin yang sosok yang seperti tadi. Tapi dengan dia sekarang menikah dengan Lesti, apakah cinta? Ya cinta.
punya anak, happy, bahkan dengan kasus yang kemarin pun mereka bisa lalui. Jadi kalau saya pikir Atala dan Fuji ini bisa mirip dengan Lesti dan Rizky Bilar. Jadi benar-benar bisa memunculkan sebuah perasaan yang akhirnya, ya ini saya katakan sesuatu, terutama pada para pria di sana, semua wanita tuh sama aja, casingnya aja beda-beda. Keluarga mereka berdua seperti apa sih Mas, antara kita kan tahu Ferrell juga sama papanya Fuji satu partai. Kalau saya kira respon kedua orang tuanya sih, kalau ternyata hubungan yang berikutnya diharapkan bisa langsung menikah gitu loh. Jadi udahlah jangan kemana-mana lah. Mereka tuh orang tua yang berpikir kalau anaknya cepat nikah ya cepat beres, cepat mempelajari tentang kehidupannya sebenarnya ini harus seperti apa. Dan ya ibunya pun dulu kan, zaman dulu kan orang menikahnya kan juga nggak sampai tua, pasti muda. Ini harapan mereka. Jadi kalau saya pikir sih mereka berharap kalau cocok ya nikah. Orang tuanya tuh bukan tipikal orang tua harus nikah dengan ini apa atau bagaimana. Jadi kalau saya pikir baik orang tua Atala ya si apa namanya ya Mbak Vena Melinda ini juga pasti akan merestui saja asalkan ya dilaporkan, dan Pak Haji Faisal juga pasti juga akan happy saja. Itu sama Torik fansnya oke, sama Asnawi juga cukup oke. Nah kalau sama Atala ini gimana Mas? Maksudnya dari segi fansnya akankah sebanyak dengan mereka berdua? Saya kenal Ferrell tapi mohon maaf, boleh saya katakan bahwa Atala ini belum membuat sebuah hal yang akhirnya gini. Vena Melinda tuh terkenal di zamannya. Saya ingat dulu bahwa usia saya 46 tahun buat apa namanya ya informasi agar kebayang ya. Saya nonton sinetron-sinetron beliau ini tadi, dan ya beliau ini sangat terkenal di zamannya. Tapi saat ini dengan Verrell Bramasta memperoleh apa yang dia peroleh sekarang ini kalau saya kira dia akhirnya mendapatkan sesuatu dengan tangannya sendiri, dengan bakatnya sendiri. Iya dulu di awal orang melihat dia anaknya Vena Melinda, tapi menunjukkan Verrell sekarang menunjukkan dengan kualitasnya, dia berhasil untuk, ya itu tadi, menjadi seorang yang terkenal. Di sisi yang lain, Atta Halilintar itu juga menjadi lebih terkenal daripada orang tuanya. Orang tuanya ini setengah mati loh, berusaha untuk terkenal dari dulu sampai sekarang, membuat buku, anaknya ada 11, perusahaannya travel agent kemana-mana, tapi semua yang dilakukan orang tuanya ini, itu tuh nggak sebanding dengan, nggak bisa dibandingkan dengan apa yang ketenaran yang didapatkan oleh Atta Halilintar. Jadi, saya katakan bahwa Atta dan Verrell ini sama-sama punya sinar yang luar biasa. Nah, Torik dan Atala ini tuh sama. Dia ini masih terkesan nebeng ke abangnya gitu. Belum membuat karirnya sendiri sebagai seorang laki-laki. Dan saya harapkan mereka punya gen yang sama. Mereka punya privilege yang juga pasti akan sama. Jadi kalau menurut saya, Atala ini sudah mulai jangan ngikut Verrell. Benar-benar punya satu gebrakan sendiri. Torik pun juga seperti itu. Jadi kalau harapan saya di sini, nah baru ini akan jadi satu daya tarik yang akan bisa diperbandingkan seperti itu. Ini kan bisa dibilang, tadi Mas ini juga bilang bersinar sekali gitu kan. Dijodohkan dengan siapa aja kayaknya idolanya banyak. Dia itu sebenarnya butuh lelaki yang seperti apa sih Fuji ini? Oke. Kalau saya pikir sebenarnya sih nggak perlu laki-laki yang juga tadi itu lebih bersinar atau apa. Karena saya melihat bahwa ada loh pernikahan yang memang seperti Mbak Inul sama Mas Adam, ya kan? Nah, Mbak Inul ini sinarnya sangat terang, Mas Adam ini jadi manajernya. Nggak perlu jadi artis, nggak perlu jadi apa, tapi membantu. Atau misalkan kita lihat Mbak Soimah sama Mas Koko tuh, ada suaminya, dia manajernya juga. Nah, tapi kalaupun ternyata suaminya ini juga artis, ya harapannya sih mungkin kalau kita bilang ya punya satu sinar yang sama-sama terang gitu. Misalkan kayak dulu kalau zamannya ya Mbak Vena Melinda tuh ada Dian Nitami sama Anjasmara, Primus Yustisio dengan ya Jihan Fahira. Itu kan jadi orang itu tuh tenang gitu loh. Pantes gitu dua-duanya ini tadi. Kalaupun enggak, ya tunjukkan bahwa dia ini akan bisa menjadi penyeimbang si yang perempuan ini tadi. Ingat ya, bukan saya di sini mengatai orang dengan oh enggak kok, Torik dan apa namanya Atala itu terkenal. Iya terkenal, tapi Fuji ini sinarnya itu sangat terang gitu. Jangan sampai nanti ada tuduhan. Kalau cinta ini kan nggak memandang bulu ya. Jadi bisa saja terjadi dengan siapapun dengan derajat yang pasti berbeda. Tapi mereka ini artis muda di usia di mana medsos sekarang ini sangat menggila. Dan for your info, fansnya Fuji itu ya kita tahu mereka ini militan sekali sama kayak fansnya si Lesti. Jadi harapannya di sini adalah yang kuat-kuat aja dan benar-benar harus memiliki ya itu tadi mungkin kalau saya kira
apa ya kalau dibilang itu superioritas yang sama atau lebih tinggi. Mas, tapi di umur mereka kedua masih sangat muda-muda ini kan, ada niat nggak sih dari mereka berdua mungkin untuk nikah muda? Kalau saya kira belum ya. Jadi kalaupun iya mereka ini jadian, nggak akan menikah dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Kecuali Thorik. Kalau Thorik ini karena orang tuanya. Nah, dan kalau Thorik di sini merasa bahwa ya sudahlah nikah aja, ya itu bisa terjadi. Nah, inilah yang sebenarnya menghalangi dia nggak bisa balik lagi sama Fuji. Jadi kalau saya pikir di sini ya sudahlah ya, dijalani saja sampai Fuji ini cukup usia. Dia kalau mau kuliah ya biarkan kuliahnya sampai selesai dulu. Nah, baru nanti kita bicarakan tentang itu. Sebelum itu ya udah jodoh-jodohin aja lah. Yang penting kan mereka ini nggak lebih jauh lagi gitu loh melakukan apapun. Tadi juga baru sekali pertemuan di salah satu event olahraga. Apalagi nih yang harus dilakukan Atala kalau benar-benar maksudnya ingin berteman lebih lagi atau dengan Fuji sendiri ingin dekat, tapi harus dilakukan Atala sih sebagai orang pria, sebagai pria. Berpikir lebih kepada ini kan kartu Pentacles nih. Ya bahwa sebenarnya wanita tuh nggak cuma fisik saja. Nah itu, karena saya lihat kecenderungan Atala sebenarnya itu ya kepada ya yang tadi itu. Kayak Rizky Bilar kecenderungannya sama wanita-wanita yang memang ya pemain utama di sinetron-sinetron, ya kan. Kalau kita bilang kan wajah-wajah Indo-Indo, bule-bule, atau kalau enggak ya yang paling enggak kulitnya itu cerah, atau kalau enggak pun yang modelnya kayak mantannya Ferel siapa yang wajahnya Indonesia banget? Natasha Wilona. Nampaknya Indonesia banget, kalau itu kan wajahnya Oriental. Siapa namanya? Feby Rastanti. Nah, yang semacam-macam itu. Kayaknya si Atala ini sangat-sangat look up kepada abangnya, dan apapun yang dilakukan abangnya ini dia kayaknya ingin lakukan. Fuji sendiri tadi kan untuk apa ekonominya, untuk tipe kriteria mungkin dari sisi karakter itu Fuji sebenarnya suka pria yang seperti apa? Fuji suka pria yang bisa menghandle dirinya. Fuji suka pria yang lebih kuat, lebih tegas, dan dia ini sebagai seorang wanita di keluarga yang laki-laki semua. Saya melihat bahwa dia ini apalagi setelah kakak sulungnya ini meninggal dunia, dia itu seperti harus lebih kuat lagi untuk menghadapi ini. Jadi kalau saya pikir adik perempuan paling kecil, wanita, itu butuh satu sosok yang harus lebih manly, harus lebih cowok dibandingkan ketiga cowoknya ini dijadikan satu. Jadi harusnya cowoknya lebih cowok daripada Fadly, karena paling cowok ini kan kayaknya Fadly nih ya, kalau di iklan-iklan yang dia bintangi. Dan harus memiliki ketegasan juga, kedewasaan, nggak cuma usia tapi kedewasaan berpikir, dan tentu saja bisa sabar untuk mengiringi Fuji ini menuju ke kedewasaan. Sama bontot itu cocok nggak sih Mas? Kan Fuji bontot terus ya. Itu tadi makanya yang saya takutkan ya, kalau ternyata cocok atau enggak. Tapi yang pasti kan di sini kita nggak bisa ngomongin bahwa Atala di sini sebagai bontot, karena Atala pun kalau kita bisa ngomong anak kedua juga kan. Jadi kalau saya pikir mereka ini harus berusaha untuk menekan ego mereka. Hal-hal yang memang jadi naluriahnya mereka ini tadi, maka ini akan bisa ketemu. Tapi saya kira walaupun kartu ini muncul, ini adalah kartu peringatan yang kalau ini ditekan, halnya itu kayak langsung berubah menjadi kartu yang bagus. Jadi kayak langsung akan bisa cocok gitu loh, karena mereka berdua ini kayak sekrup sama baut gitu, beda tapi ketemu sama pasangannya. Apa yang harus mereka lakukan untuk klop? Maksudnya harus terus-terus kerja sama bareng kah? Atau terus sering bertemu, atau sering dekat dinner? Kalau ternyata perasaan itu belum terlalu kuat, jalanin aja. Kalau menurut saya nanti ini akan mengarah ke sesuatu yang positif. Dan ya kembali lagi itu tadi, sama seperti Lesti dan Rizky Bilar, awalnya dijodohin, terus bikin konten, ternyata ya kenapa nggak diterusin. Nah mungkin dengan skenario yang sama ini bisa terjadi. Tapi kalau mereka tidak mau melakukan, ya ini nggak akan mungkin untuk terjadi. Tapi kesempatan itu ada. Dan kalau mereka ini bersama, saya pikir ya pundi-pundi rupiah ini akan datang kepada mereka, karena akan banyak yang happy dan ingin menjodohkan. Jadi kayaknya itu begini, kalau wanita yang cantik, terus kemudian dia itu kalau kita bilang itu karakternya sama kayak di sinetron-sinetron itu lebih jarang mendapatkan banyak pengikut dibandingkan seorang wanita yang mungkin looknya itu seperti orang Indonesia. Kebanyakan. Aurel Hermansyah, Fuji, ini kan kayak kebanyakan wanita-wanita berkulit sawo matang, terus wajahnya manis seperti itu. Dan mereka ini sangat happy kalau bisa ketemu dengan pria yang kalau orang bilang itu kalau nggak ganteng banget, dia ini juga tenar banget, atau mungkin
kaya banget. Nah, seperti itu. Dan kalau itu terjadi, pengikutnya pasti banyak. Karena wanita itu kayak berharap impiannya yang tidak tercapai ini bisa diwakili oleh idolanya ini tadi. Jadi saya mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dan yang penting dalam hubungan seperti ini tuh udah nggak usah serius-serius, jalanin aja. Untuk kalian semua yang mendengarkan ini, tolong dicerna baik-baik kata-kata saya. Jangan dipenggal, terus kemudian diartikan yang berbeda. Maksud saya baik di sini. Dan ini adalah satu hal yang ingin saya sampaikan agar masyarakat ini pun bisa mengetahui dan mempelajari. Karena saya yakin kejadian ini pasti terjadi di orang-orang di sekitar kita. Semoga ini membantu. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.